Puji nama Tuhan, sesuai dengan tema kita pada bulan 3, yaitu menampilkan kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada seorang tokoh yang pernah mengatakan bahwa, saya lihat sama-sama ya, saya suka Kristus kalian, tetapi saya tidak suka orang Kristen kalian, karena kalian orang Kristen tidak sama seperti Kristus kalian. Nah, ini adalah quotes dari Mahatma Gandhi. Dia adalah seorang pemimpin ternama di India. Dia juga pemimpin spiritual ya. Mengapa dia mengatakan hal seperti ini? Karena dia menemukan orang Kristen di India yang kehidupannya tidak sesuai dengan Kristus. Berbicara tentang menampilkan kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan berbicara tentang berapa lama kita menjadi seorang Kristen, atau bukan seberapa rajin atau seberapa sering kita beribadah. Beribadah itu sangat penting untuk membangun diri kita. Namun ketika beribadah tersebut hanya menjadi suatu rutinitas semata atau hanya sekedar kegiatan, maka hal tersebut adalah sia-sia dan tidak ada faedahnya. Namun menampilkan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari berbicara tentang lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, sehingga orang lain bisa melihat bahwa ada Kristus di dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, yang terambil dalam surat Petrus yang pertama, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-12. Surat Petrus yang pertama, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-12. Saya minta kita sama-sama membacanya ya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang berjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang membawa mereka. Terima kasih. Di sini Rasul Petrus menuliskan surat kepada orang-orang percaya yang tersebar sebagai perantau di Kapadokia, di Galatia, di Pontus, di Bitinia. Di sini Rasul Petrus ingin menguatkan serta mengingatkan mereka, terutama bagi orang-orang percaya yang baru bertobat menjadi seorang Kristen, mereka yang tersebar waktu itu karena penganiayaan yang terjadi di Yerusalem, penganiayaan terhadap umat-umat Tuhan di sana, sehingga mereka tersebar ke berbagai-bagai bangsa. Di sini Rasul Petrus mengingatkan mereka untuk menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging dan supaya mereka memiliki hidup yang baik sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi. Sehingga ketika mereka difitnah, orang-orang yang mungkin bukan bangsa Yahudi bisa melihat perbuatan mereka yang baik. Hidup kita sebagai orang Kristen perlu kita sadari bahwa kita adalah warga kerajaan Allah yang singgah di bumi atau menjadi perantau di bumi. Kita hanya tinggal sementara di sini. Itu perlu kita sadari dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menyadari bahwa hidup kita hanya sementara di dunia ini, bahwa kita akan kembali ke kerajaan kita yang sesungguhnya, maka kita akan menjalani kehidupan kita tidak dengan sembarangan. Nah, di sini kita lakukan apa yang menjadi bagian kita sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama melihat di pasal yang sama, namun di ayat yang ke-21 hingga ayatnya yang 23 di situ dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kita
Kita bersyukur mempunyai Tuhan yang amat sangat luar biasa, penuh dengan cinta kasih ya. Dia bukan hanya Tuhan yang sekedar memberi perintah, kemudian memberikan kepada kita umat manusia, dan menyuruh kita melakukannya sendiri. Namun Dia Tuhan yang Dia sendiri turun dan melakukan. Dia sendiri yang menjadi teladan bagi kita. Karena mustahil bagi kita manusia biasa untuk melakukan apa yang Yesus lakukan, sangat mustahil. Karena tak ada seorang manusia pun yang sempurna, yang mampu melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga Tuhan Yesus sendiri mengambil rupa sebagai manusia. Dia melakukan apa yang mungkin kita tidak mampu lakukan. Dia terlebih dahulu melakukannya agar kita meneladani apa yang telah Yesus lakukan. Perkataan Petrus ini sama dengan khotbah Yesus ketika di bukit. Kita bisa lihat di dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16. Di situ dikatakan, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi perkataan Petrus ini adalah kutipan dari ajaran Yesus ketika dia khotbah di bukit. Sama seperti Yesus dan Petrus, Paulus pun mengatakan hal yang sama kepada jemaat di Filipi saat dia berada di penjara di Roma. Kita bisa lihat di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayat 14 hingga ayatnya ke-16. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar kamu dapat bermegah pada hari Kristus bahwa Ia tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita melakukan, meneladani apa yang Yesus lakukan, sehingga lewat kehidupan kita, orang lain bisa melihat bahwa ada Kristus dalam kehidupan kita. Seperti yang tadi saya katakan, mustahil bagi kita manusia yang terbatas ini untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Namun Tuhan Yesus sendiri telah datang. Dia mengajari kita, Dia memberikan teladan untuk bagaimana kita melakukannya. Dan bagaimana kita dapat menampilkan kasih Allah tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa sama-sama buka kembali di Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 dan 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita tahu ya, bahwa garam itu banyak sekali kegunaannya, banyak sekali manfaatnya. Kalau kita searching di Google ya, itu akan banyak sekali manfaat dan kegunaan garam. Selain untuk mengawetkan makanan, memberi penyedap rasa pada makanan, dan masih banyak lain lagi manfaat garam. Garam itu sejumput saja ya, dia sudah bisa memberi rasa yang cukup kepada makanan. Begitu juga menjadi terang. Fungsi terang adalah untuk menerangi kegelapan, karena dalam kegelapan kita tidak dapat melihat apa-apa. Di dalam kegelapan kita tidak bisa melihat ke kanan dan ke kiri. Kita tidak tahu tujuan mana yang harus kita jalani. Di dalam kegelapan pun kita tidak tahu, kita tidak bisa mengetahui apakah ada lubang di depan. Namun dengan terang kita bisa mengetahui jalan mana yang harus kita pilih, apa yang harus kita lakukan. Kita bisa mengetahui kalau di depan kita ada lubang, kalau kita di dalam terang ya. Mengapa Yesus memakai perumpamaan garam dan terang dunia? Karena garam itu sangat banyak manfaatnya ya. Yesus ingin juga agar kita sebagai umat-umat pilihannya, orang-orang percaya, agar kita pun menjadi hal yang serupa, artinya menjadi garam
kita memberi dampak bagi dunia yang gelap ini. Kita menjadi terang dimanapun kita berada. Berbicara menjadi terang dan garam atau menjadi berkat bukan hanya tugas seorang pelayan atau tugas seorang hamba Tuhan, namun setiap kita yang telah dipilih oleh Tuhan, apapun profesi dan pekerjaan kita dan dimanapun kita berada, baik dalam pekerjaan kita, baik sekuler maupun secara rohani, baik pelayanan kita, marilah kita menjadi garam dan terang dunia. Kemudian mengapa kita perlu menampilkan kasih Allah? Yang pertama di sini saya kasih poin, yaitu karena kita ini ciptaan baru. Kita sama-sama buka di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalifnya. Kita menampilkan kasih Allah karena kita telah menjadi ciptaan baru. Perbuatan-perbuatan kita yang lama sudah kita tanggalkan. Kita berada di dalam Kristus, artinya kita ciptaan baru yang hari demi hari diperbaharui untuk semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi perbaharuilah budimu, sehingga kamu dapat mengenal kehendak Kristus, mana yang benar dan apa yang berkenan kepadanya. Menjadi ciptaan baru artinya terus-menerus kita diperbaharui agar semakin hari kita semakin seperti Kristus. Yang berikut adalah mengapa kita perlu menampilkan kasih Allah di dalam kehidupan kita agar nama Tuhan dipermuliakan. Seperti kata Petrus kepada orang-orang percaya tersebut yang ada di rantau, bahwa dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan muliakan Allah, pada hari Ia melawat mereka. Di dalam Matius pasalnya yang ke-5 juga Yesus mengatakan hal yang sama, ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Paulus mengatakan bahwa kita adalah surat yang terbuka, kita dibaca oleh setiap orang. Namun perlu kita sadari bahwa ketika kita menampilkan kasih Allah, segala sesuatu tidak akan berjalan dengan mulus. Mungkin terkadang orang berpikir bahwa saya melakukan seperti yang Yesus lakukan, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Saya akan disenangi banyak orang, saya akan disegani banyak orang. Namun perlu kita ketahui, tadi kita sudah membaca di dalam Petrus pasalnya yang kedua itu, ya, ayat 21 hingga ayat yang ke-23. Yesus sendiri tidak berdosa, ya, namun dia dicaci maki, dia dihina, dia difitnah. Kita pun akan mengalami hal yang sama. Kita jangan berpikir bahwa ketika kita menampilkan kasih Allah, maka semuanya akan berjalan dengan baik, semua orang akan menyukai kita. Namun tetaplah melakukan apa yang menjadi bagian kita. Selanjutnya hak Tuhan. Tuhanlah yang menghakimi dengan adil. Kemudian supaya lewat kehidupan kita orang lain bisa mengenal Kristus. Seperti yang tadi kita lihat, ya, Mahatma Gandhi. Karena dia lihat perbuatan orang Kristen, dia sendiri mungkin tidak mau menerima Kristus. Karena apa? Bukan karena Kristusnya, namun karena orang-orang Kristen yang hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Marilah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang panggilan dan umat percaya, dimanapun kita berada, marilah kita menjadi garam dan terang dunia. Kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Mungkin itu bukan perkara yang mudah dan mustahil bagi kita, ya. Namun Roh Kudus akan membantu setiap kita ketika kita mau untuk melakukannya. Sehingga dari hari demi hari kita diperbaharui terus-menerus
biar kita serupa dengan Kristus, sehingga lewat kehidupan kita orang lain bisa mengenal Kristus. Puji nama Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Pada siang hari ini kembali kami diingatkan bagaimana kami sebagai umat-umat-Mu Tuhan yang telah dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Bapa yang baik, sebagai manusia yang terbatas, adalah hal yang mustahil bagi kami, tapi yang kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus-Mu yang akan memegang dan menuntun setiap langkah kami untuk mengajari kami apa yang harus kami perbuat. Mampukanlah kami Tuhan Yesus dalam menjalani kehidupan ini Tuhan Yesus, hingga kelak Engkau mendapati kami tetap setia, agar lewat kehidupan kami Tuhan Yesus orang lain bisa mengenal Kristus. Dan lewat kehidupan kami, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus yang baik, meteraikan firman-Mu, biarlah menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan terus bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah pertobatan yang sesungguhnya. Ini doa kami Bapa, ampuni setiap salah dan dosa yang kami lakukan, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin.